محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebentar aja ya, 15 menit aja. Yang penting pesannya nyampe, bener gak? Oke, siap-siap ya. Seperti biasa kita akan kasih banyak kuis. So, jadi siap-siap kalau yang bisa jawab kuis angkat tangannya. Apabila jawabannya benar, maka akan mendapat hadiah gocap. Oke. Tiga bab. Bab 1. Ekonomi Islam baru bisa bangkit kembali di Indonesia kalau kita faham tentang hakikat rezeki. Ini nomor 1, men. Dalam Islam rezeki itu udah ditakar, nggak bakal ketuker. Bener gak? Sehingga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah mencari keberkahan dari rezeki itu. Ini, men. Keberkahan, karena rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang sangat terkenal di Indonesia, dikenal sebagai doa mau makan, padahal bukan. Ini mah doa mau cari rezeki, yang bunyinya adalah siap-siap gocap. Allahumma barik lana fima ... wa qina azabannar. Anak kecil. Sini. Cepetan sini. Allahumma barik lana fima. Rusak tanah ya, benar ya. Panitia. Itu anak kecil, bentar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang engkau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini nomor 1, men. Yang kita cari keberkahannya. Benar gak? Apa itu berkah? Berkah dalam Islam 4 maknanya. Yang pertama makna berkah itu adalah siap-siap gocap kedua. Yang pertama makna berkah itu adalah bahagia buat orang yang melakukannya. Oke? Yang kedua makna berkah itu bahagia bagi orang-orang sekitarnya. Yang ketiga makna berkah itu memberi manfaat bagi orang yang melakukannya. Dan yang keempat memberi manfaat bagi gocap. Panitia. Ini berkah, men. Kita bahagia, orang lain bahagia. Kita manfaat, orang lain manfaat. Paham gak? Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyebarkan kebahagiaan, kemanfaatan kepada orang-orang sekitar kita. Itu sebabnya Rasulullah SAW bersabda, siap-siap gocap lagi nih. Siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Gocap. Mantap. Ini jadi puasa itu bukan sekedar kagak makan, kagak minum, kagak hubungan suami istri, bukan, men. Tapi puasa itu bagaimana kita membahagiakan orang lain, menyebarkan kebahagiaan pada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau ente kirim nasi box 5 biji aja ke masjid, berarti hari itu ente udah dapat pahala 6 hari puasa. 1 hari pahala ente sendiri, 5 hari pahala orang lain, benar gak? Bukankah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Siap. Khairun nas anfa'uhum Linas, gocap dulu. Panitia. Ini jamaahnya keren banget ya, pinter semua nih, bener. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Bukan yang paling banyak rakaat sholat tarawihnya, bukan yang paling sering khataman Qur'annya, bukan yang paling sering umroh Ramadannya, bukan. Tapi yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yahya bin Mu'az Ar-Razi radhiyallahu anhu, ini dari golongan tabi'in, mengatakan, kalau engkau tidak dapat memberikan kebahagiaan pada orang lain, jangan engkau berikan penderitaan padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan manfaat pada orang lain, jangan engkau berikan mudarat padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan pujian pada orang lain, jangan engkau berikan gocap.
Udah men, gak usah ngerecokin orang lain, bener gak? Karena masing-masing kita akan ditanya oleh Allah tentang amalan kita, bener gak? Kalau kita gak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain, jangan berikan penderitaan padanya. Kalau kita gak bisa memberikan manfaat pada orang lain, jangan berikan mudarat padanya. Kalau kita gak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain, jangan kalau engkau tidak memberikan pujian pada orang lain, jangan engkau berikan celaan pada yang jangan ngapain. Nah, kalau kita bangun ekonomi Islam dengan model kayak gini, baru men insyaallah. Oke. Bab 1 habis, bab 2. Di dalam bab 2, apalagi di bulan Ramadan ini, Allah telah buat bulan ini menjadi bulan yang kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan dan kebajikan, benar gak? Kenapa dimudahkan? Karena Rasulullah SAW bersabda, ini adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan Jadi kita itu gampang banget buat baik kalau bulan Ramadan, paham gak? Karena setan udah dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka lebar-lebar, benar gak? Ente emang kalau di luar bulan Ramadan sholat subuhnya bisa tepat, benar gak? Ente emang kalau di bulan Ramadan bisa nih sholat tahajud 11 rakaat model kayak begini, kagak bisa kan? Di bulan Ramadan bisa, enteng, gampang bulan Ramadan, benar gak? Kenapa? Karena pintu surga udah dibuka lebar-lebar, pintu neraka tutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu, benar gak? Itu sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illa ihsan. Dan tidak ada satupun kebaikan yang kalian lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula, benar gak? Life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. If you do bad things, the bad things will come back to you. Benar gak? Hidup itu kayak cermin. Kalau kita buat baik, baik yang balik ke kita. Kalau kita buat jahat, jahat yang balik ke kita. Yang di dalam Al-Quran disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Coba. Mantep nih, ini jamaah paling keren banget di sini nih. Buat baik aja terus men, peduli amat. Kita udah buat baik, kemudian orang yang udah kita tolong itu buat jahat sama kita, peduli amat, nggak peduli kita. Karena kita nggak pernah mengharapkan balasan kebaikan itu dari orang yang kita tolong, bener gak? Kalau kita ngirim nasi box ke masjid, kita nggak mengharapkan orang yang kita kasih nasi box itu akan membalas kebaikan kita, nggak ngarepin men. Bener gak? Kita mengharapkan balasannya hanya dari Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tingkat ikhlas. Ini waktunya kalau udah mau habis kasih tahu ya. Duit masih banyak, jangan khawatir. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tingkatan ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas artinya adalah kita melakukan amal soleh dan kita mengharapkan balasan dari Allah saja. Benar kan? Ada tingkatan. Tingkat pertama yang paling rendah nih, keikhlasan paling rendah adalah ketika kita melakukan amal soleh dan kita mengharapkan Allah membalasnya di dunia. Ini tingkat yang paling rendah. Contoh ente sholat duha, benar gak? Ente mengharap agar Allah membuka rezeki ente, benar gak? Ente sholat tahajud, ente mengharap Allah mengangkat derajat ente menjadi maqamam. Enggak, coba. Kita berbuat amal soleh dan kita mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia, benar gak? Ini ikhlas tingkat 1. Naik tingkat 2 adalah ketika kita melakukan amal soleh dan kita mengharapkan Allah membalasnya kelak di akhirat. Contohnya ente motong hewan korban. Begitu ente di akhirat mau ngelewatin jembatan Siratal Mustaqim, bener gak? Ente kan takut tuh, bener gak? Naik aja tuh hewan korban, dia kan udah bisa tuh, udah lewat dah. Itu.
Dan yang ketiga adalah tingkat ikhlas yang ketiga. Ketika kita melakukan amal soleh, kita nggak mengharapkan Allah membalasnya di dunia, kita nggak mengharapkan Allah membalasnya di akhirat. Kita hanya mengharapkan redonya Allah. Buat kita nggak penting sorga, nggak penting men. Yang penting adalah keredoan pemiliknya sorga. Bener gak? Lah kalau pemiliknya sorga aja, kalau Allah aja udah redho sama kita, beres men. Dunia udah pasti di tangan, akhirat pasti di tangan. Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Coba. Mantap. Anak kecil aja udah pinter, bener gak? Paham ya? Baru ekonomi Islam bisa bangkit, men. Bener gak? Maximizing profit iyalah, tapi maximizing profit bukan satu-satunya tujuan kita, men. Tujuan kita bagaimana kita nyebarin, kita jadi peralonnya Allah, kan itu gak? Nyebarin ini, kita jadi wakilnya Allah di muka bumi untuk nyebarin rezekinya Allah ke orang lain. Nah ini. Oke. Paham ya? Bab 2 habis. Bab 3. Di dalam bab 3, ini udah berapa menit nih? Ini ada tulisannya nih, pandemi 15 menit, ada tulisannya nih, pandemi 15 menit. Bab 3. Oke. Hidup kudu banyak bersyukur. Ini kita udah 2 tahun lewatin covid-covidan, bener gak? Udah pernah kena juga nih dulu waktu 3 Juli 2021 kena OTG, bener gak? Sembuh, bener gak? Dulu waktu kecil berapa kali kita jatuh naik sepeda, bener gak? Nggak apa-apa tuh, pasti sekarang oke aja. Berapa kali ente dapet D, bener gak? Saya juga dapet D dulu di UI. Akuntansi 2 D, di IPB matematika 2 D. Nggak apa-apa men. D itu tidak lulus itu tidak menunjukkan kita bego, bener gak? Nggak lulus itu hanya menggambarkan kita lagi apes, bener gak? Karena apa yang kita pelajarin nggak sama yang ditanya, bener gak? Coba sama lulus, bener gak? Namanya juga dosen dia terserah dia mau nanya apa, bener gak? Ya mana kita tahu, bener gak? Namanya juga ujian, terserah dia mau nanya apaan. Lah kita belajar apa, dia nanya apa, bener gak? Udah jangan baca. Tadi udah sampai mana ya? Bersyukur, oke? Itu sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidan. Baca. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Habis. Wah, atas ada. Saya sangkain yang ibu-ibu cuma 3 orang di belakang itu. Ada di atas ya. Oke, cewek. Kita kasih sekarang giliran cewek. Tapi gimana ngasihnya? Oh, itu ada juga ya. Gimana ngasihnya? Bentar, panitia. Hah? Apa operator? Transfer. Ya nomor rekeningnya mana, men? Transfer. Sampai mana kita tadi itu? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah banyak syukur aja deh. Dalam ilmu tasawuf diajarkan, kalau engkau mengeluh akan teriknya matahari di siang hari, sabar aja, bentar lagi juga malam. Bener gak? Kalau engkau mengeluh akan gelap dan dinginnya malam, sabar aja, bentar lagi juga pagi. Bener gak? Ngapain ngeluh, men? Nggak bakal nyelesain masalah ngeluh, bener gak? Seandainya ngeluh bisa nyelesain masalah, ujian gampang dong. Kita ngeluh aja rame-rame, bener gak? Nggak bisa, men. Dalam ilmu tasawuf, lanjutin dikit ya. Tapi kalau engkau dapat mengambil manfaat dari triknya matahari itu,
engkau akan mendapat manfaat yang besar. Cucian basah jadi kering, bener gak? Lu jualan es campur dapat duit, malam-malam jualan wedang jahe dapat duit, bener gak? Jadi setiap kali ada kesulitan, kita harus selalu melihat celah peluangnya. Bukankah Allah mengatakan, ibu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Yang belah nono, yang berdiri itu udah heboh banget tuh. Yang belah nono, ntar lo kirim ke dia ya, yang kirim ke dia nono. Yang warna peach tuh, bener gak? Setiap kali Allah turunkan kesulitan pada kita, pada saat yang sama Allah turunkan kemudahan-kemudahan pada kita, bener gak? Ngapain kita mesti pening-pening, ngerti gak? Jalanin aja hidup, sesusah-susahnya hidup, nggak bakal kita mati, bener gak? Sebelum ajal kita, bener gak? Karena Allah janjikan dalam Al-Quran, ibu. Belah sana ya. La yukallifullahu. Baca. Yang tuh yang sampai berdiri tadi tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak bakal Allah kasih kita cobaan yang melebihi kemampuan kita. What doesn't kill you, just make you stronger. Ngerti gak? Tenang aja men. Udah banyakin bersyukur. Ngapain hidup ngeluh-ngeluh? Hidup ya kayak begini, dari dulu juga kayak begini. Itu sebabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, siap-siap nih. Gimana cara ngirim ke atas ya? Bisa ya? Ada ongkir ntar jangan-jangan. Itu sebabnya Imam Syafi'i mengatakan, kemuliaan manusia terletak pada 3 hal. Ibu-ibu nih ya. Ini belah, itu belah, ini sekarang sini ya. Kemuliaan manusia itu terletak pada 3 hal, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pertama, kalau engkau dapat menyembunyikan kemiskinanmu sehingga orang mengira engkau selalu dalam keadaan berkecukupan. Nomor 1 nih. Yang kedua, kalau engkau dapat menyimpan rasa marahmu sehingga semua orang merasa engkau orang yang paling ikhlas. Bener gak? Dan yang ketiga adalah kalau engkau dapat menyimpan rasa sedihmu sehingga semua orang melihat engkau orang yang paling titik. Coba. Oke. Yang ini udah berdiri diri tadi Pak. Namanya juga sholat tarawih itu sholat happy, bener gak? Ini adalah penghormatan bagi mereka yang datang mencari ilmu. Begini caranya men, bener gak? Menurut versi saya, bener gak? Tapi dapat juga ilmunya dapat kan? Ilmunya dapat kan? Iya udah. Bahwa ada orang yang sebel sama kita, jangan kita balas sebel sama dia. Kenapa? Robi Hadawiyah mengatakan, aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku, karena aku sibuk mencintai Allah yang mencintaiku. Benar gak? Dalam Al-Quran disebutkan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwa. Ayo gocap. Nggak usah khawatir men. Habis ya? Belum. Oke. Nggak usah khawatir, bener gak? Hidup kok khawatir, gimana sih? Jalaluddin Rumi mengatakan, setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi hanya sedikit yang hidup dapat merasakan kehidupan. Ini men. Ente udah mati sebelum mati, karena nggak bisa bersyukur. Tiap hari ngeluh, bener gak? Bagaimana ente bisa merasakan nikmatnya, indahnya hidup ini kalau tiap hari ente ngeluh kagak ada bersyukurnya, bener gak? Rasulullah SAW ini cepat ini agak susah nih, jarang nih, hadisnya jarang. Cepat. Hadisnya jarang, cepat. Oke. Rasulullah SAW mengatakan,
Man lam yashkurin nas lam. Cepat. Ini strateginya bagus dia nih. Nunggu cepat dulu baru nunjuk, bener gak? Strateginya bagus nih. Nah ini kalau ilmu ekonomi kayak gini, bener gak? Jadi jamaah masjid, namanya masjid kampus UGM ya. Yang saya masih ingat ini Salahuddin aja nih, masjid kampus UGM yang dicintai Allah. Jangan lupa di bulan ini ada satu malam yang sangat istimewa, malam yang ditunggu-tunggu oleh kita manusia dan juga malam yang ditunggu-tunggu oleh para malaikat. Malaikat itu semua ada tugasnya masing-masing, dan semua sibuk, malaikat sibuk. Ada yang bagian-bagian ngasih rezeki, sampai binatang-binatang yang bersembunyi semua sibuk, pokoknya malaikat semua sibuk kerja dah. Tapi di malam Lailatul Qadar Allah bilang udah dulu pada cuti semua dah. Sono pergi turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turun ke langit bumi. Lihat tuh kayak apa manusia yang dulu waktu aku ciptakan kalian pada nanyain, pada protes kenapa engkau mau menciptakan makhluk yang namanya manusia. Malam itu disebut malam malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Malam inilah yang disebut khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta apa Pak? Iya sini Pak. Sini. Hatta. Baca. Wah mantap nih. Kalau yang susah baru cepet Pak. Kalau yang gampang gocap aja. Bener gak? Gampang cepet udah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini udah habis waktunya musinya nih. Oh kan 1939. Masih banyak sih. Apa doa mau tidur? Iya sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini semua amalan puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amalan solat malam kita diterima oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma. Gocap. Rasulullah SAW juga bersabda, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Siapa yang mengerjakan puasa di dalam bulan ini dengan imanan wahtisaban dan betul-betul menjaga agar tidak rusak pahala puasanya, ghufira lahu ma taqaddama li dzambi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Man qoma Ramadana, siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan ini imanan, karena imannya, wahtisaban, dan betul-betul menjaga tidak rusak pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama li dzambi. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.